Pemerintah luncurkan logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Libur sekolah, Bandara Soekarno-Hatta prediksi 1,9 juta lonjakan penumpang. Tim sepak bola Argentina di Dallas. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Kita ke berita pertama pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Logo karya anak bangsa terpilih melalui polling publik dan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Juni 2026. Logo terpilih merupakan karya Fajar Novario asal Padang yang berhasil meraih suara terbanyak melalui mekanisme polling publik. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto menyampaikan desain logo mengusung filosofi kuat yang terinspirasi dari keragaman motif tradisional Nusantara. Menurutnya, keragaman tersebut menjadi fondasi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden berharap peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini menjadi milik seluruh rakyat dengan partisipasi aktif di berbagai daerah, serta mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan merayakan kemerdekaan dengan semangat kebersamaan. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mendukung penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh pihak menggunakan tema dan logo resmi pada berbagai media publikasi. Panduan penggunaan beserta materi logo dapat diakses secara daring agar masyarakat mudah menerapkan identitas visual resmi dalam berbagai bentuk publikasi dan media sosial. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, DPR RI kembali memfasilitasi rapat koordinasi perekonomian bersama pemerintah dan otoritas ekonomi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 29 Juni 2026. Rapat ini membahas langkah menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat, Mensesnek hingga Deputi BI menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang dinilai konsisten menjadi wajah koordinasi antar lembaga dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi perekonomian yang dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, serta pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Rapat membahas berbagai perkembangan ekonomi terkini dan langkah antisipasi menghadapi dinamika global. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Mari Elka Pangestu menyambut baik forum koordinasi yang difasilitasi DPR RI. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang bertukar pandangan antara lembaga dalam merespons perkembangan ekonomi global maupun domestik. Apresiasi serupa disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayani. Menurutnya, rapat koordinasi di DPR telah menjadi agenda rutin yang memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang terpadu dari aspek makroekonomi hingga sektor real. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang
terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi ini membahas berbagai langkah menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari koordinasi fiskal dan moneter, kondisi likuiditas perbankan, hingga kebijakan di sektor energi. DPR berharap sinergi yang telah terbangun melalui forum koordinasi ini dapat terus diperkuat agar kebijakan pemerintah berjalan selaras dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain pemirsa, setelah 6 tahun menanti, grup band asal Bandung The Changcuters akhirnya kembali menyapa penggemar lewat album terbaru bertajuk Wouma. Bukan sekedar merilis karya, album ini menjadi bukti konsistensi dan semangat pantang pada mereka dalam menjaga tradisi bermusik di industri tanah air. Bagi grup band legendaris yang digawangi oleh Tria dan kawan-kawan, melahirkan sebuah album utuh adalah harga mati. Belum juga euforia karya teranyar mereka surut, isi kepala para personel justru sudah langsung berputar, merancang cetak biru untuk proyek musik selanjutnya. Menariknya, The Changcuters mempunyai pakem tersendiri yang tabu untuk dilanggar dalam urusan dapur rekaman, di mana mereka menghindari mengandalkan tabungan lagu lama yang terlanjur mengendap di arsip. Mereka memilih untuk meramu materi baru secara dadakan agar energi yang dihasilkan tetap segar dan organik. Proses kreatif yang serba spontan inilah yang membuat setiap karya mereka selalu terasa hidup. Seluruh ide liar yang muncul tetap ditampung dengan matang sebelum akhirnya dieksekusi bersama di dalam studio. Namun roda perjalanan mereka tak selamanya bergulir mulus. Tepat setelah album ke-6 meluncur pada 2020 lalu, hantaman pandemi global memaksa The Changcuters merombak total seluruh rencana jangka panjang yang semula sudah tersusun rapi hingga 2021. Ketidakpastian situasi sempat menahan langkah mereka untuk bergerak, namun momentum pasca pandemi justru menjadi titik balik bagi mereka untuk kembali masuk studio dan merajut barisan nada demi menjaga napas kreativitas. Biasanya kita tuh setelah rilis album yang udah mikirin ya lagi. terakhir, udah langsung mikirin next albumnya ngapain ya gitu. Tapi ya sambil jalan gitu kan, karena kita tuh biasanya bikin album tuh fresh gitu ya. Nggak pernah dari tabungan-tabungan lagu gitu dikeluarin kemudian di album. Jadi emang ngedadak gitu. Kalau masakan tuh mendadak dimasak gitu. Ya jadi tapi udah dipikirin sebelumnya mau bikin album lagi nih misalnya apa ya ngapain ya, ditampung dulu lah ide-ide tersebut biasanya gitu. Nah kenapa kalau di momentumnya 2026 emang alhamdulillah dapatnya di 2026 ya Ya. Bagi band yang telah 2 dekade lebih mewarnai belantika musik Indonesia ini, merilis sebuah single hanyalah jembatan pembuka. Target utama dan kepuasan tertinggi mereka akan selalu bermuara pada lahirnya sebuah album yang utuh, sebuah tradisi yang enggan mereka tinggalkan. Lewat pergulatan panjang dan adaptasi di tengah situasi yang sempat tak menentu, 2026 lah menjadi jawaban tuntas atas kerinduan mereka untuk kembali mempersembahkan sebuah mahakarya yang utuh bagi para Changcut Rangers. Bagas Kusumwahdi, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa gelaran Kejurnas Judo Piala Kasat ke-16 tahun 2026 memecahkan rekor peserta dengan 1.424 atlet yang bertanding. Hal tersebut disampaikan Jenderal Maruli Simanjuntak, MSc, yang juga merupakan Ketua Umum PB PJSI. Usai menutup kejuaraan nasional Judo Piala Kasat 16 tahun 2026 di Gor Kartika, Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat. Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, kejuaraan nasional Judo Kasat Cup bukan sekedar ajang kompetisi untuk meraih medali atau gelar juara. Lebih dari itu, kejuaraan ini merupakan wadah pembinaan, pengukuran kemampuan, sekaligus sarana untuk melahirkan atlet-atlet judo terbaik yang kelak diharapkan mampu mengharumkan nama daerah, satuan, bahkan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Kasat juga mengatakan, melalui pertandingan yang telah berlangsung, dapat dilihat potensi besar dari para atlet judo Indonesia. Selama 4 hari penyelenggaraan, kejuaraan berlangsung dengan penuh semangat, sportivitas, sekaligus menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PJSI Regina Lefrant Vega menyampaikan apresiasi atas konsistensi TNI AD, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat, dalam mendukung kemajuan olahraga judo di Indonesia. Pada Kejurnas Judo Piala Kasat 2026 ini,
Kontingen DKI meraih juara umum dengan 26 medali emas, 6 medali perak, dan 9 medali perunggu. Juara umum kedua kategori umum diraih kontingen Jawa Barat dengan raihan 8 medali emas, 16 medali perak, dan 19 medali perunggu. Tempat ketiga diraih kontingen Pemprov Bali dengan 8 medali emas, 10 perak, dan 17 perunggu. Pada kategori TNI Polri, juara umum pertama diraih oleh Polda Bali, juara umum kedua diraih Barreskrim Polri, dan juara umum ketiga diraih Pas Pampres. Selain menjadi arena kompetisi, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari persiapan atlet nasional menuju Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepang. Sejumlah atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Indonesia turut ambil bagian untuk mengasah kemampuan sebelum mengikuti rangkaian pemusatan latihan dan kejuaraan internasional. Karena itu, hasil kejuaraan ini hendaknya tidak berhenti sebagai catatan prestasi, tetapi juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi, pemetaan kemampuan, dan dasar pembinaan atlet secara lebih terarah, berkelanjutan, dan profesional. Kasat juga menyerahkan penghargaan Patriot Judo kepada MB Hutagalung, Pergiwati Rava, AKBP Purnawirawan Ali Mursal Harahap, Prawoko, Alexander Heriwira atas kontribusi dalam kemajuan judo di tanah air. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Libur sekolah, Bandara Soekarno-Hatta prediksi 1,9 juta lonjakan penumpang. Informasi selengkapnya bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, momen libur sekolah diprediksi terjadi peningkatan aktivitas perjalanan udara melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengelola bandara memperkirakan kenaikan jumlah penumpang dan penerbangan hingga pertengahan Juli, serta menyiapkan berbagai program hiburan bagi para pelancong, khususnya anak-anak. Pengelola memprediksi jumlah penumpang mencapai 1,9 juta penumpang atau naik sekitar 11% jika dibandingkan hari biasa. Your attention please. This is the final call for passengers. Arus perjalanan selama masa libur sekolah mulai terlihat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengelola bandara memperkirakan periode padat penumpang berlangsung mulai 29 Juni hingga 11 Juli mendatang. Selama periode tersebut, jumlah penerbangan diprediksi meningkat sekitar 7%, sedangkan jumlah penumpang diperkirakan naik sekitar 11% dibandingkan hari biasa. Secara keseluruhan, pergerakan penumpang diproyeksi mencapai 1,91 juta orang. Untuk rute domestik, didominasi oleh Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Sementara penerbangan internasional didominasi oleh rute menuju Singapura, Kuala Lumpur, dan Hong Kong. Guna menambah kenyamanan penumpang, pengelola bandara menyelenggarakan berbagai program customer happiness. Di antaranya, parade budaya di Terminal 3, program edukasi bandara atau Airport Edu Tour, beragam permainan interaktif, serta pembagian souvenir bagi rombongan anak-anak yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Prediksi kami terjadi peningkatan untuk penerbangan sekitar 11% dan penumpang sekitar 11% peningkatannya. Kemudian pesawat ya sekitar 7,7% terjadi kenaikannya. Pengelola bandara juga menyampaikan kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur. Sementara itu, penetapan tarif tetap menjadi kewenangan masing-masing maskapai sesuai kebijakan yang berlaku. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa. Komplotan pencurian uang tabungan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang sasar nasabah lanjut usia berhasil dibekuk Satreskrim Polrestabes Medan. Kedua tersangka masing-masing berinisial M alias Komeng dan S alias Is ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan di dua lokasi berbeda di Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang diduga sebagai komplotan pencurian uang nasabah tersebut terpaksa ditembak karena berusaha kabur dari cengkraman petugas yang ingin melakukan pengembangan mencari barang bukti. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan,
AKP Budiman Simanjuntak, mengatakan modus kedua tersangka berpura-pura membantu seorang pria lansia yang ingin mengambil uang di mesin ATM di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan pada akhir Mei 2026 lalu. Pelaku yang diduga telah mengganjal lubang mesin ATM dengan tusuk gigi membantu korban yang mengalami kesulitan mengambil uang di mesin ATM tersebut. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku kemudian menukar kartu ATM korban miliknya dengan kartu ATM yang lain. Korban menyadari menjadi korban penipuan setelah sampai di rumah. Korban langsung mendatangi kantor bank untuk memblokir rekeningnya, namun uang ratusan juta di rekeningnya telah dikuras habis oleh kedua pelaku. Berpura-pura menjadi penolong, pada saat itulah dilakukan penukaran ATM milik korban. Atas taunya korban bahwa ATM itu telah diganti, mengecek ke bank dan ternyata uang yang ada di ATM atau di bank korban tersebut telah diambil sebanyak Rp282.900.000. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku sudah melakukan aksinya berulang kali dan sudah 14 mesin ATM di Medan dan kota lain menjadi sasarannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, seorang remaja di Kabupaten Kulon Progo jadi korban kekerasan oleh temannya sendiri. Tak hanya dianiaya, sepeda motor milik korban juga dirampas oleh pelaku. Unit Reskrim Polsek Pengasih berhasil mengungkap kasus pemerasan dengan kekerasan yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun asal Kapanewon, Sentolo. Dua pelaku yaitu RH berusia 19 tahun asal Kecamatan Lenda dan IS berusia 17 tahun asal Bantul kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Kapolsek Pengasih AKP Toha menjelaskan peristiwa itu terjadi di sebuah lapangan sepak bola di Kelurahan Karangsari, Pengasih. Saat itu, RH meminta dua rekannya menjemput korban berinisial DS dan membawanya ke lokasi menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lapangan, korban langsung mengalami penganiayaan dan diancam oleh RH. Pelaku memberikan dua pilihan, yaitu menyerahkan sepeda motor beserta uang Rp1 juta atau berkelahi dengan IS yang juga berada di lokasi. IS juga disebut sempat mengancam agar korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Karena tidak memiliki uang dan tidak ingin berkelahi, sepeda motornya dirampas para pelaku. Kedua pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Bantul bersama sepeda motor milik korban yang sebelumnya dibawa kabur. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pelaku RH adalah sakit hati karena korban pernah melaporkannya ke polisi dalam kasus rombongan pemotor yang membawa celurit. Merasa terancam, RH bersama rekannya mencari korban dan melancarkan aksi pemerasan tersebut. Maka pelaku memberikan korban dua pilihan, yaitu sepeda motor milik korban akan dibawa oleh RH dan IS, atau korban harus berkelahi dengan pelaku sampai salah satu meninggal dunia. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp34 juta. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk keperluan penyidikan. Atas perbuatannya, RH dan IS dijerat pasal 482 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Kulon Progo, jurnalis Berita Nasional TV. Dua pengedar narkotika jenis sabu berhasil dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang Kota. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita 20 paket sabu siap edar. Dan meski baru beroperasi kurang dari 1 bulan, kedua pelaku diduga telah meraup omset penjualan hingga Rp100 juta. Inilah rekaman video amatir saat petugas kepolisian berpakaian preman mengumpulkan barang bukti di area perkebunan warga di Kecamatan Beros, Kabupaten Serang, Banten. Lokasi yang jauh dari permukiman tersebut diduga sengaja dipilih para pelaku untuk menyembunyikan narkotika agar tidak mudah terdeteksi. Dari lokasi persembunyian itu, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapi menggunakan bungkus permen flavor. Barang haram tersebut diduga kuat siap didistribusikan kepada para pelanggan di wilayah Serang. Adapun modus operandi yang digunakan para pelaku adalah sistem tempel. Setelah menerima transaksi pembayaran via transfer, pelaku akan mengirimkan titik koordinat beserta foto lokasi penyimpanan paket sabu kepada pembeli. Satu paket sabu mini ini dijual dengan harga berkisar antara Rp300.000 hingga Rp550.000.
Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, kedua pelaku yang baru menjalankan aksinya selama kurang dari 1 bulan ini diduga telah berhasil menjual sedikitnya 145 paket sabu siap pakai. Dari aksi ilegal tersebut mereka meraup omset total mencapai sekitar 100 juta rupiah. Tim menyusuri ke daerah Baros yang mana cukup menarik ya terkait titik-titik tersebut berada di sebuah kebun. Untuk lokasi-lokasinya dipadukan dengan titik map Google. Setelah berhasil di lokasi, tim agak kesulitan. Namun setelah kita berupaya, berhasil ditemukan 20 paket sabu siap edar. Hingga kini, petugas masih terus memburu 2 orang lain yang telah resmi ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Keduanya berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas di lapangan. Atas perbuatan nekatnya, para tersangka kini dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Selanjutnya kita akan simak berita seputar Piala Dunia 2026. Ya pemirsa, euforia dukungan kepada tim nasional Argentina ternyata tidak hanya milik masyarakat Amerika Latin. Di kota Dallas, ratusan ribu penggemar fanatis menggelar pesta meriah untuk menyambut laga kontra Yordania meskipun pertandingan belum dimulai. Demam sepak bola dan rasa cinta kepada sosok Lionel Messi kini seolah telah menjadi bagian budaya rakyat di Dallas. Ratusan ribu masyarakat di kawasan Texas berkumpul untuk menggelar sebuah perayaan yang sangat unik. Mereka menyatu dalam semangat dukungan yang begitu luar biasa. Kawasan jalanan kota disulap menjadi lautan warna biru muda dan putih khas seragam kebanggaan Argentina. Sebuah aksi banderazo berukuran raksasa dengan desain bendera khas disiapkan sebagai sensasi utama acara. Prosesi nyanyian supporter dialokasikan di tengah kerumunan massa. Rekaman visual keadaan menunjukkan bagaimana anak-anak remaja hingga orang dewasa bernyanyi bersama penuh kegembiraan. Mereka juga membentangkan foto-foto resmi dan atribut resmi sebagai bentuk penghormatan timeless kepada idola. Atmosfer lokasi terasa sangat hidup dan sangat haru. Acara perayaan ini dikelola secara swadaya oleh komunitas penggemar sepak bola lokal sejak beberapa bulan sebelumnya. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kualitas cinta pada olahraga bundar tidak dibatasi batas negara. Kekeluargaan global terlihat berjalan sangat erat. Para supporter Yordania yang sedang berada di Dallas mengaku sangat terkagum-kagum melihat tingkat fanatisme yang ada. Sepak bola benar-benar telah menjelma menjadi bahasa universal yang mampu gerakan hati dan jiwa banyak manusia. Sebuah pengalaman pariwisata yang sangat berharga. Sektor pedagang cindera mata lokal dan jersey di sekitar area kawasan mengalami peningkatan keuntungan yang sangat besar. Barang-barang unik kreatif selalu habis diserbu oleh warga yang ingin turut serta meramaikan acara indah. Sepak bola gerakan perputaran roda ekonomi rakyat daerah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Gemuruh sorak-sorai kebahagiaan kini kembali melanda jalanan utama kota Bogota di negara Kolombia. Ratusan ribu supporter bergembira setelah tim kebanggaan mereka sukses segel tiket babak gugur Piala Dunia. Dan mari kita lihat footage gemuruh suasananya berikut ini.
Atmosfer kota Bogota, Kolombia seolah berubah menjadi sebuah arena festival raksasa pasca peluit akhir laga dibunyikan wasit. Tim nasional Kolombia baru saja meraih kemenangan mutlak saat bertanding melawan tim Demokratik Republik Kongo. Jalannya laga berlangsung sangat intens. Ratusan ribu supporter yang sudah memadati sepanjang jalur pedestrian utama langsung meledakkan suara teriakan kemenangan. Mereka meniupkan alat musik vuvuzela secara serentak sehingga menciptakan sensasi gemuruh suara yang sangatlah dahsyat. Kota benar-benar kembali bergelora. Rekaman visual keadaan menunjukkan bagaimana warna-warni jersey kuning didominasi setiap sudut area alun-alun kota. Asap warna-warni dan atribut bendera raksasa dikibarkan oleh kawula muda sebagai bentuk raket selebrasi emosional. Jalanan berubah jadi lautan manusia. Keberhasilan memastikan tempat di babak knockout ini membuat logistik sepak bola Kolombia diapresiasi sangat tinggi oleh pengamat. Tim pelatih dinilai berhasil menerapkan disiplin taktik dan strategi matang di atas lapangan hijau. Kekuatan skuad berjalan sangat kompak. Acara watch party atau nonton bersama ini dikelola secara modern oleh pemerintah setempat dengan jaminan fasilitas lengkap. Sistem keamanan ketat disiagakan di setiap pintu akses guna jaga keselamatan ratusan ribu supporter. Semua proses berjalan sangat tertib. Putaran ekonomi sektor pedagang makanan tradisional dan jersey lokal mengalami peningkatan keuntungan finansial yang sangat signifikan. Semua barang dagangan habis diserbu oleh warga yang merayakan prestasi besar tim nasional. Sepak bola bawa berkah finansial nyata rakyat. Rekaman energi dan gemuruh selebrasi vuvuzela di kota Bogota, Kolombia ini akan selalu jadi kisah timeless, menunjukkan bagaimana sebuah olahraga bundar bisa menjadi sumber utama kebahagiaan dan persatuan bagi sebuah bangsa. Ruh sejati dari lapangan hijau. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sebuah potret indah mengenai nilai persatuan dan sportivitas tinggi kini kembali disuguhkan oleh masyarakat kawasan negara India. Replika patung raksasa 3 bintang utama yaitu Messi, Neymar, dan Ronaldo berhasil satukan supporter. Dan berikut kita simak liputan selengkapnya. Kawasan Kerala, India, sejak lama sudah dikenal sebagai salah satu pusat kiblat fanatisme sepak bola paling populer di Asia. Di tengah demam Piala Dunia sekarang, para penggemar lokal membuat sebuah terobosan visual kreatif yang sangat memukau. Mereka membuat instalasi struktur monumen. Replika patung raksasa atau cutouts dari 3 mega bintang dunia, yaitu Lionel Messi, Neymar Junior, dan Cristiano Ronaldo didirikan bersama. Ketiga patung berdiri sejajar di tepi area sungai kawasan sebagai kanvas utama. Proses desain terlihat sangat detail. Rekaman visual keadaan menunjukkan bagaimana replika patung tersebut menjadi pusat magnet perhatian bagi seluruh warga daerah. Kelompok supporter yang biasanya saling bersaing ketat, kini justru duduk bersama dan saling berjabat tangan. Atmosfer damai terasa sangat kental. Pendirian monumen visual secara bersama-sama ini mendapatkan apresiasi sangat tinggi karena mampu redam potensi masalah perselisihan. Pihak panitia lokal ingin menyampaikan pesan bahwa sepak bola adalah alat utama untuk menyatukan, bukan memisahkan. Strategi sosial yang berhasil. Ratusan wisatawan mancanegara dan warga sekitar kini selalu datang berbondong-bondong guna melakukan aksi bersuah foto bersama. Kemudahan akses lokasi membuat spot kreatif ini selalu ramai dipenuhi oleh kaula muda sejak pagi. Inovasi pariwisata yang sukses. Sektor ekonomi kreatif dan penyedia jasa transportasi bot lokal mengalami peningkatan omset pendapatan hingga ratusan persen. Banyak turis sewa perahu hanya untuk melihat kemegahan struktur patung dari area tengah air. Berkah ekonomi nyata dari sepak bola. Footage indahnya persatuan replika patung bintang dunia di Kerala, India ini akan jadi sejarah timeless. Monumen nyata mengenai bagaimana olahraga bundar bisa ciptakan kedamaian dan persaudaraan besar umat manusia. Sisi indah dunia sportivitas. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Sebuah inovasi kreatif yang memadukan antara warisan seni sepak bola dan pop culture Jepang kini diresmikan di negara Meksiko. Jejeran mural indah bergaya anime yang menampilkan wajah Messi, Maradona, dan Pele siap menyambut turis, dan berikut detail keseniannya. Kota Guadalajara, Meksiko, sebagai salah satu kota host resmi tuan rumah, kini tampil dengan sensasi visual jauh lebih estetik. Sebuah proyek seni jalanan baru saja diresmikan di pusat kawasan ruang publik strategi kota. Mural raksasa dilukis di dinding. Karya seni ini menampilkan sebuah konsep yang sangat berani, dengan memadukan sejarah sepak bola dan gaya gambar anime modern. Wajah Lionel Messi, Diego Maradona, hingga legenda Pele dilukis dengan detail karakter animasi. Desain terlihat sangat unik. Tim seniman grafiti lokal berkolaborasi untuk menuangkan ide strategi ini guna memberikan sensasi warisan seni yang timeless. Pemilihan warna-warni yang sangat kontras berhasil membuat suasana jalur pedestrian kota menjadi jauh lebih hidup. Detail matang diperhatikan. Sejak pertama kalinya resmi dikenalkan kepada publik, karya mural unik ini langsung menjadi magnet baru pariwisata global. Ratusan supporter dari berbagai negara datang untuk melihat langsung dan bersuah foto bersama. Apresiasi tinggi diberikan turis. Kehadiran pariwisata berbasis seni kreatif ini secara nyata turut membantu tingkatkan omset pendapatan sektor usaha masyarakat kecil. Warga bisa berjualan makanan tradisional Meksiko dan sensasi merchandise resmi kepada turis asing. Sepak bola membawa berkah finansial. Sistem pengawasan dan personel keamanan kota terlihat berjaga di sekitar area agar fasilitas karya ini tetap terjaga bersih. Pemerintah daerah ingin menampilkan citra kota Guadalajara yang sangat kreatif dan aman. Standar fasilitas level internasional. Rekaman keindahan perpaduan seni mural dan anime di Guadalajara, Meksiko ini akan selalu jadi catatan sejarah timeless. Monumen nyata mengenai bagaimana sepak bola bisa terus berinovasi mengikuti tren perkembangan zaman modern. Seni indah, bola bundar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, pemirsa, menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur, menggelar lomba melukis di Taman Interaksi Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur atau KBT. Kegiatan ini menjadi wadah kreativitas bagi para remaja, termasuk anak-anak disabilitas, untuk menunjukkan bakat mereka dalam menggambarkan Jakarta sebagai kota global. Suasana di Taman Interaksi Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur, Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur tampak lebih berwarna pada Sabtu siang. Sebanyak 18 tim dari berbagai wilayah di Jakarta seperti Menteng, Rawabelong, hingga Matraman berkumpul untuk mengikuti lomba melukis bertema Durensawit on Canvas. Berbekal kuas dan cat warna-warni, para peserta yang merupakan pelajar usia 12 hingga 18 tahun ini begitu antusias menuangkan imajinasi mereka di atas kanvas. Rekaan gambar seperti Monas, patung pancoran hingga ondel-ondel berpadu dengan visi Jakarta sebagai kota modern dan bersih. Terdiri dari 18 tim, jadi satu tim ada 2 orang pelukis yang diikutsertakan dengan penilaian dari 2 orang juri. Pihak kelurahan berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus ditingkatkan agar para remaja di ibu kota dapat terhindar dari perilaku negatif di luar sana. Dalam kompetisi ini, kelompok yang dipimpin oleh Malika berhasil keluar sebagai juara pertama. Mereka berhasil memikat dewan juri lewat karya yang mengangkat tema Jakarta modern dan berbudaya. Kami dari Jakarta Selatan
Kalibata. Kami tahu infonya dari Instagram Kelurahan Durensawit. Perasaan kami senang banget bisa memenangkan sebagai juara 1 dalam lomba melukis yang diadakan oleh Kelurahan. Melalui goresan kreativitas generasi muda ini, diharapkan Jakarta tidak hanya tumbuh sebagai kota global dan canggih, tetapi juga tetap nyaman dan inklusif bagi semua warganya. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tradisi sedekah laut kembali digelar oleh warga Kabupaten Pandeglang, Banten dalam rangka merawat budaya leluhur sekaligus menjaga kelestarian ekosistem maritim. Acara puncak tradisi ini ditandai dengan prosesi melarung kepala kerbau ke tengah perairan Selat Sunda sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan serta melimpahnya hasil laut pemberian Tuhan. Tradisi sedekah laut yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan ruat laut ini diawali dengan prosesi membacakan doa bersama terhadap sesaji yang terdiri dari beragam hasil bumi, termasuk 1 ekor kepala kerbau yang nantinya akan dilarung ke laut lepas. Setelah seluruh ritual persiapan selesai, ratusan arak-arakan perahu nelayan mulai berangkat secara bersamaan dari pesisir Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten menuju ke tengah perairan Selat Sunda. Sesaji yang telah diwadahi tempat khusus kemudian dilarung ke air untuk kemudian diperebutkan oleh sejumlah nelayan yang nekat berenang. Jalannya acara puncak ini dikawal ketat oleh aparat keamanan air guna mencegah terjadinya kecelakaan laut. Sementara itu, Bupati Pandeglang Dewi Septiani yang hadir di lokasi berharap kegiatan ruat laut ini bisa terus dikembangkan menjadi kalender wisata baru, mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat signifikan. Ini bisa terus dilestarikan, bisa tumbuh rasa persatuan antara kita semuanya, kemudian menumbuhkan perekonomian, dan juga kami menghimbau agar menjaga kelestarian laut, jangan membuang sampah, dan menjaga ketertiban keamanannya, dan agar masyarakat juga bisa lebih honesty menyambut para wisatawan nanti dari seluruh mancanegara. Hari ini juga ada kurang lebih 11 dari negara luar yang datang ikut memeriahkan acara ruat laut ini. Tradisi ruat laut memang tidak hanya digelar sebagai ungkapan rasa syukur warga Pandeglang terhadap karunia Tuhan, namun kini juga diarahkan sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di kawasan Carita, karena nilai kearifan lokal menjadi bagian penting dalam mengangkat sektor pariwisata Banten ke depannya. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.